Makanya ada hadis, man tawadha'a li ghaniyin salihin li ghinaih faqad dhahaba thulutsa dinih. Orang yang merendahkan diri, tawadhu atau merendahkan diri di hadapan orang kaya yang soleh, tapi dia merendahnya karena kayanya, bukan karena solehnya, sepertiga agamanya hilang, kata Rasul. Kita diperintahkan tawadhu kepada siapapun, tapi ini pendidikan, jangan meninggikan yang namanya sesuatu yang sifatnya duniawi mengalahkan kemuliaan yang sifatnya ukhrawi. Gak boleh. Kesolehan itu kemuliaan di akhirat. Gak boleh kita tawadhu karena harta, sedangkan solehnya kita sampingkan, berarti kita lebih memuliakan dunia bukan akhirat. Nah, Imam Ghazali memberikan komentar, padahal di hadis ini rendah hati kepada orang kaya yang soleh, orang kayanya baik. Orang kayanya baik, tapi cara rendah hatinya yang ada di dalam hati dia merendahnya karena harta, bukan karena solehnya. Sepertiga agamanya pergi, kata Rasul. Bagaimana kiranya kalau dia merendahkan diri di hadapan orang kaya yang jahat? Itu tarbiyah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada makanan yang paling buruk di muka bumi. Makanan paling buruk, kata Nabi, syarru ta'am, seburuk-buruknya makanan. Makanan apa itu? Makanan walimah, pesta atau acara yang dia undang, dia pilih orang kaya semuanya, orang miskin tidak dikasih undangan. Kata Rasul, ni'mat ta'am, syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilaihi al-agniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang dibuat acara walimah. Bi'sa ta'am, ta'amul walimah fi riwayah ukhra. Tapi yang diundang dia pilih saja orang-orang kaya. Tetangganya yang miskin enggak diundang. Kata Rasul, seburuk-buruknya makanan. Bisa kalau dia memang punya acara, oh ini khusus kelas VIP, dia undang orang-orang yang punya jabatan atau mulia menurut dia, dibuat. Tapi yang fakir miskin ini jangan dilupakan dong. Apa salahnya kalau kau tidak undang dia, kau kirim makanan kepada dia? Mereka mencium, apalagi tetangga, aroma-aroma makanan. Ada adab dari Nabi kita Muhammad. Ada yang bertanya kepada Jalaluddin Ar-Rumi, suara musik yang paling haram itu suara musik apa? Dijawab oleh beliau, yaitu malaik, sautu malaik at-ta'am tal'abu fi awiyati al-agniya wa wasalat ila adhani fuqara'il jia'. Suara musik yang paling haram adalah suara sendok-sendok makanan yang berbunyi di piring-piring orang kaya dan suaranya terdengar sampai ke telinga orang fakir yang kelaparan. Makanya barakahnya hilang. Kita kalau makan, Imam Nawawi mengatakan di tempat yang terbuka, mohon maaf, di restoran, rumah makan, ada rumah makan yang konsepnya terbuka. Jadi dari jalan juga orang bisa lihat. Ada yang tertutup. Imam Nawawi mengatakan yang terbuka ini keberkahannya dikhawatirkan hilang. Kenapa? Karena di saat kita makan ada yang lewat, mungkin dia kelaparan, dia tidak mampu beli makanan, dia lewat, dia lihat kita yang lagi makan asik, dia ingin makan tapi gak bisa. Dan kita masa bodoh, penglihatan dia itu, keinginan dia itu, karena kelaparan dia lihat makanan itu, jadi penyakit bagi kita. Kecuali kita ajak dia. Bisa kalau kita mau
Bisa, kita tahu orang yang wajahnya lapar dengan kenyang bisa dibedakan kok. Makan, lihat, ajak. Nah itu kata Imam Nawawi. Begitu juga undangan makanan dari orang yang kikir punya pengaruh juga. Orangnya bakhil. Ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada dua yang membatalkan pahala sedekah fil Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Langsung dari firman Allah, wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan alman, mengungkit-ungkit kebaikan. Dikasih tapi selalu diungkit-ungkit. Wal adza, dan menyakiti. Mungkin cara memberinya tidak baik dan seterusnya. At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, maknanya di sini adalah la tubtilu ujura sadaqatikum. Jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti kepada orang yang kalian beri. Batal pahalanya. Begitu juga makanan yang dihidangkan kepada kita tapi dari orang yang memang kikir. Wa fir riwayah jadi penyakit. Ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang dermawan obat. Makanan orang bakhil penyakit. Apa korelasinya bakhil dengan penyakit dari makanan? Ada. Karena orang bakhil kalau mengeluarkan sesuatu tidak ikhlas, tidak tulus. Berat, cuma terpaksa sudah. Terpaksa, ada orang datang, ngasih dah. Keterpaksaan itu keluarlah energi negatif. Dari pemberiannya itu menjadi tidak baik. Orang dermawan kebalik, jadi obat. Makanya kalau datang di rumahnya para ulama, kaum solehin, ya, seperti di tempat Abu Yal Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, kalau ditawarkan makan-makan, walaupun sudah makan di rumah, makan. Oh, sudah Habib, saya sudah makan. Habib Abu Bakar marah karena paham ini hadis. Adabnya makan, kalau sudah makan di rumah kenyang, makan aja sedikit, selesai. Kenapa? Karena makanan orang soleh obat. Makanan orang dermawan obat. Apalagi sudah soleh, ulama, dermawan lagi. Makan. Ibnu Asakir menukilkan di dalam kitab Tarikh Dimashq yang lahir tahun 499, wafat 571, Zunun al-Mithri mengatakan, ma akaltu ta'am imri'in bakhilin wala mannanin illa wajadtu thiqalahu ala fuadi arba'ina sobaha. Tidaklah saya makan makanannya orang bakhil dan orang yang suka mengungkit kebaikan, melainkan saya dapati hati saya ini menjadi berat taat kepada Allah selama 40 pagi. Arba'ina sobaha. Nah, maka sedekah ini amalan yang sangat besar, memberikan makan, memberikan pemberian, pertolongan. Saking besarnya pahala sedekah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, ya, surat apa itu? Surat Al-Munafikin atau Al-Munafikun, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin. Ini ayat menceritakan orang nyawanya dicabut, ruhnya dicabut oleh malaikat. Ketika ruhnya dicabut oleh malaikat, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan lagi saya. Seandainya saya bisa kembali hidup lagi, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Kenapa tidak disebut maka saya akan sholat, maka saya akan zakat, maka saya akan puasa, maka saya akan haji? Ini semuanya punya pahala besar.
Tapi di saat seseorang itu dicabut ruhnya, dia berharap kembali hidup, amalan pertama yang dia lakukan adalah sedekah, karena Allah menunjukkan begitu besarnya pahala sedekah. Di saat ruhnya terlepas, Allah tunjukkan ini pahala sedekah besar. Maka dia berharap, kalau saya hidup saya mau beramal sedekah. Saking besarnya.